ya teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar soal scale sama position. Nah, yang pertama kita akan membuat satu composition yang berisi scale sama position. Nah, langkah pertama silahkan kalian klik composition. Nah, kemudian new composition. Kemudian kita berikan nama, misalkan compositionnya latihan scale dan position. Gini ya. Nah, terus untuk background colornya terserah mau dibuat biru, merah, hijau, kuning, dan yang lain-lain. Kalau saya sih saya defaultkan ini aja. Tapi nanti kalau misalkan di sini teman-teman mau nggak pakai color itu juga boleh, nanti silahkan diklik bagian ini yang sebelahnya aktif kamera ini. Nah, kayak gini. Nah, terus kemudian langkah yang kedua, pada sisi kiri pojok ini kita klik kanan, kemudian kita new. Nah, kita pilih shape layer. Jadi di sini kita mau insert shape dulu. Nah, di sini kemudian setelah itu teman-teman kalau misalkan ingin mengganti namanya itu ini bisa diklik ya, shape layernya diklik kemudian ditekan enter. Nah, pada keyboardnya. Misalkan ini mau kita bikin shape scale gitu. Karena kita mau latihan scale dulu. Nah, setelah itu tanda panah yang ada di sini bisa diklik. Nah, kemudian pada contents ini kita pilih add. Nah, setelah add ini misalkan mau kita buat apa ya? Terserah mau rectangle, mau ellipse, polystar atau yang lain-lain. Nah, ini kita coba yang ellipse dulu. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul gambar lingkaran kecil di tengah-tengah. Nah, kalau gambarnya sudah seperti ini kan sangat kecil ya teman-teman. Nah, misalkan ingin memperbesar lingkaran ini, kalian bisa masuk menu transform. Silakan dilihat yang bagian bawah ini ya, ada transform. Nah, setelah transform, di sini kan ada scale nih, tulisan scale, skala ini. Nah, kemudian ini bisa di drag ya teman-teman. Jadi ditekan mouse-nya, kemudian di drag ke kanan untuk memperbesar. Nah, nanti dia akan memperbesar ukuran seperti ini. Nah, teman-teman kalau muncul seperti di layar saya, ini berarti caps lock-nya masih nyala ya. Jadi nanti silahkan untuk dimatikan dulu caps lock-nya. Nah, gini. Nah, terus kemudian kalau dirasa kurang besar lagi, bisa diklik kemudian digeret ke kanan lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan justru ingin memperkecil, berarti ke kiri. Nah, jadi konsep dari scale ini itu untuk memperbesar gambar dan mengecilkan gambar gitu ya. Nah, ini misalkan kita besarkan. Nah, terus setelah itu ini karena lingkarannya jelek banget ya ini warnanya. Nah, kita mau isiin dia sebuah color gitu. Kita ke menu konten yang ada di sini. Ini kan ada konten add. Nah, add ini fungsinya kita mau nambahin objek di sini. Nah, terus kemudian kita pilih fill. Fill ini berarti untuk menambahkan warna. Nah, kita pilih seperti ini. Ini autonya merah ya. Kalau misalkan kita ingin menggantinya, yang menu fill ini bisa diklik tanda panah ke bawahnya. Nah, di sini kan ada merah nih. Nah, merahnya ini bisa kita pilih warna yang lain. Nah, misalkan karena ini background saya biru ya, biar nggak terlalu jelek warnanya, mau saya warnai biru tapi lebih tua gitu ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah sesuai kemudian bisa kita klik OK. Nah, gini. Jadi seperti itu
pertama ya yang harus kita lakukan. Nah, di sini misalkan teman-teman dari project yang ini, yang si elips ini, kemudian mau kita buat animasinya. Jadi ceritanya dari besar ke kecil, terus kecil ke besar lagi. Nah, caranya ini bisa, kontennya ini bisa di-minimize ya dengan ngeklik tanda panah yang ada di bawah ini. Nah, gini. Nah, terus kemudian kita arahkan ini ya, pastikan frame yang berjalan si kuning-kuning ini itu ada di pojokan atau di frame pertama kalau bahasa di Adobe Flash CS6 kemarin. Nah, kita defaultkan di sini. Kemudian pada scale ini kan ada jam ya ini ya, ada gambar jam bunder-bunder itu diklik. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, dia akan membentuk posisi elips dengan wujud seperti ini atau dengan ukuran yang seperti ini di frame pertama. Nah, terus kemudian misalkan di detik yang pertama kita tinggal pindahin ke sini ya. Bisa pakai cara di drag. Nah, ini kan defaultnya ada di frame pertama. Nah, yang pertama ini mau kita kecilin. Nah, sebelum kita klik lagi jamnya, bisa kita kecilin dulu scale-nya. Jadi scale-nya kita kecilin gini. Setelah dikecilkan, kemudian di frame kedua ceritanya dia mau balik lagi ke ukuran semula, gitu kan. Jadi dia dari besar ke kecil terus kembali seperti semula. Nah, itu kalian bisa mengcopy ini, mengcopy bentuk yang pertama, yang ini ya, diklik yang kuning ini di frame yang pertama, yang pojokan itu diklik dulu, kemudian di Ctrl C, kemudian di Ctrl V. Nah, nanti dia otomatis sudah ada di frame kedua sini. Nah, tapi sebelum kalian menekan Ctrl V tadi ya, itu dipastikan kalau current time-nya ini sudah ada di posisi yang diinginkan. Kalau misalkan salah, jadi misalkan gini, tadi itu saya keliru gitu ya. Ini defaultnya itu masih di sini. Defaultnya masih di sini, tapi saya sudah nge-copy dan nge-paste. Kan otomatis dia di sini. Nah, ini bisa tinggal di drag aja ke frame yang diinginkan. Gini ya. Jadi bisa tinggal di drag gitu. Nah, kemudian untuk runningnya, teman-teman bisa perhatikan di bawahnya tulisan detik-detik frame ini. Ini kan karena dia berakhir di detik kedua, ini bisa ditarik, yang ini ya, ini bisa ditarik pas ke frame di mana dia berhenti atau setelahnya sedikit gini. Nah, gini. Nah, terus kemudian kalian tekan di keyboard tombol spasi. Nah, nanti dia akan bergerak seperti ini, teman-teman. Nah, itu konsep dari skill ya. Nah, untuk latihan yang selanjutnya kita akan membahas soal position. Nah, kalau skill tadi kita mengubah ukuran dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Nah, kemudian kalau position ini berarti kita mengubah arah. Jadi mungkin dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah seperti itu. Nah, caranya bisa dimulai ya. Yang paling bawah ini, teman-teman, untuk shape scale yang tanda panah ini bisa diklik biar ketutup begini ya. Nah, setelah itu kita buat shape baru supaya memudahkan kita dalam memahami masing-masing fungsi ya. Jadi untuk yang pertama ini, si lingkaran ini bisa kita pindah dulu. Kalau mau pindah, buat teman-teman yang mungkin belum
ke selection tool, bisa ditekan selection tool terlebih dahulu, kemudian baru dipindah. Nah, misalkan posisinya ada di sini ya. Terus habis itu kita mau menambahkan shape lagi. Caranya sama, bisa new, kemudian shape layer. Nah, kemudian ini diklik dulu, kemudian ditekan enter. Nah, kita kasih nama dia shape position gitu ya. Nah, seperti ini. Terus setelah itu tanda panahnya kita klik, yang diklik itu di shape position ya, bukan yang shape scale. Jadi yang layer pertama. Nah, seperti ini. Kemudian kontennya kita add dulu. Misalkan kita mau buat yang polystar. Nah, untuk kalau contohnya seperti ini sama, berarti caps lock-nya masih on. Jadi silahkan untuk diklik terlebih dahulu. Nah, untuk memberikan warna sama ya, pakai add, kemudian pakai fill. Nah, kemudian kalau misalkan mau mengganti, ini diklik dulu, color-nya kita ganti. Ini misalkan saya ganti dengan warna biru yang lebih muda misalkan. Nah, gini ya. Terus kemudian kita klik OK. Nah, setelah ini kan kita sudah ada di color ya. Kemudian misalkan ukurannya mau kita ubah, berarti ini bisa diklik dulu fill-nya biar tidak mengganggu. Nah, seperti ini. Untuk mengatur scale-nya itu ada di menu transform. Nah, gini. Nah, transform scale-nya kalau kita mau besarkan ya kita besarkan aja. Tapi kalau mau tetap ya dibiarkan aja. Maksudnya nggak usah diambil pusing gitu ya, nggak usah diubah. Nah, terus setelah itu kita mengatur posisinya. Jadi pastikan current time-nya indikator ini berada di frame pertama ya teman-teman, karena kan kita mau ngubah si bintang ini dari frame pertama gitu kan ceritanya. Nah, setelah itu kita ubah, jangan lupa pakai selection tool. Misalkan kita mau taruh di sampingnya lingkaran ini ya, mau kita taruh sampingnya lingkaran ini. Nah, setelah itu kita klik jamnya, jam di position. Kalau tadi kan di scale. Nah, sekarang kita klik yang di position. Nah, seperti ini. Nah, terus kemudian di frame, misalkan di frame selanjutnya ini kita mau mindahin si bintang ini ke bawah misalkan. Nah, berarti kita tinggal ke bawah serong gini ya. Serong seperti ini misalkan. Nah, terus kemudian kita pindahkan lagi ke frame yang seterusnya. Nah, di frame yang ini dia mau pindah ke samping misalkan. Yang dipindah objeknya ya, bukan garisnya. Nah, ini misalkan mau saya pindah ke sini agak ke bawah gini ya. Nah, terus setelah itu di frame yang selanjutnya ke yang ini itu mau saya kembalikan ke posisi semula, berarti tinggal di copy, diklik Ctrl C, terus kemudian current time-nya sudah benar ada di sini ya. Ini tinggal kita Ctrl V. Nah, nanti dia akan kembali ke sana. Kemudian coba kita tekan enter. Nah, nanti hasilnya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi dia dari atas ke bawah, kemudian serong, kemudian dia kembali ke atas lagi. Nah, seperti itu untuk yang position. Nah, nanti silakan untuk dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian.